Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Hadirin jamaah dirahmati Allah, telanjutan malik pengajian ta bareng-bareng ngulangin membahas Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala melalui dua syarahnya atau dua penjelasannya. Yang pertama kita tulis oleh papuna sendiri, yaitu Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah dengan judul Taysirul Azizil Hamid fi syarhi Kitabit Tauhid. Kemudian Taysirul Azizil Hamid niki tasyarah malik oleh salah satu ulama ta, dan niki ulama kita yang baru meninggal berapa tahun yang lalu, yaitu Syekh Ahmad ibn Sa'ad Al-Ghamidi Al-Hamdan rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih jemaah nirahmati Allah le dalam penjelasan penulis rahimahullah, yaitu Taysir Al-Aziz Al-Hamid tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Di sini penulis sebenarnya jemaah nirahmati Allah panjang lebar penjelasannya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Seperti para ulama-ulama ta, misalnya munda buka tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir membahas Bismillahirrahmanirrahim saja niki dengan panjang, khususnya dari segi bahasa Arab, sehingga niki mengajarkan kita jemaah nirahmati Allah siaran jari penuntut ilmu, atau dengan kata lain muntamili tetu belajar Al-Quran kanca sunnah harus na cukup alat ta le dalam selapu bidang ilmu. Bahasa Arabna arak bekal ta, arak sangun ta, dia mesti terkuasain selapunya sampai detail-detailnya. Lagu intina arak bekal teka bahasa Arab, kemudian ilmu fikih, kemudian ilmu tafsir, kemudian ilmu hadis. Ini paling tidak arak sangun ta, arak penau ta, sehingga sekolah-sekolah si melajarin ilmu syar'i pasti selapu ilmu alat arak le dalam mata pelajarannya. Ini maksudnya adalah bukan untuk menguasai selapu ilmu sekaligus, ndek. Lagu maksudnya narak bekalna, sehingga laun ketika na condong le salah sopo ilmu, maka ilmu-ilmu si pelajarin na layak secara dasar niki bantu ya untuk memahami. Misalnya Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala ketika nafsirang alhamdulillahi rabbil alamin, ya nafsirang alhamdulillah ngadu ilmu bahasa Arab.
Ini menunjukkan bahwasanya ndek na bau seke ilmu dang ta pelajarin. Harus ta melajarin lengan dasar ketika ta mutusang diri jadi penuntut ilmu untuk belajar disiplin-disiplin ilmu selain si secara khusus pelajarin ta. Apalagi bahasa Arab jemaah rahmati Allah. Sangat-sangat tercela seorang penuntut ilmu, apalagi posisi yang dirinya jadi guru, lagu ternyata dia tahu membaca kitab, dia tahu bahasa Arab, bangumbai si namahamin Al-Quran, hadis atau kitab-kitab para ulama senjelasang. Di sini Syekh rahimahullahu taala maparang atau jelasang masalah bismillahirrahmanirrahim niki sampai masalah khilaf para ulama tentang masalah bismillah. Lagu ndik tulang bahas niki. Kita ingin mengisyaratkan saja bagaimana luasnya ilmu niki, jemaah nirahmati Allah. Kita simpulkan apa yang dibahas oleh penulis. Pertama, sebagaimana si ajin telengan lai dan niki juga termasuk pembahasan dalam Fathul Majid syarah kitab Tauhid, bahwasanya siaran bismillahirrahmanirrahim niki muna bahasa ilmu nahwu takdirna bisa isim bisa fiil atau bahasa jamak ta ketika temuni bismillah maka maknanya adalah sesuai dengan apa si gawe ta. Misalnya ketika dia membaca Al-Quran muni dah bismillahirrahmanirrahim, maka arti bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Ku mulai membaca Al-Quran dengan nyebut nama Allah. Ya, artinya ku mulai membaca Al-Quran dengan cara menyebut nama Allah li awal. Ketika dia mulai mangan bismillah, indah, maka artinya adalah ku mulai mangan dengan cara nyebut nama Allah li awal. Ini makna bismillahirrahmanirrahim kata ulama kita. Kemudian jamaah nirahmati Allah, di sini Syekh Ahmad rahimahullahu taala mengatakan ketika menjelaskan ucapan penulis, wa dzalika bihasabil fi'li alladhi sammaitahu qablahu. Makna bismillah sesuai dengan pegawaian si baca yang da bismillah. In kana qiyaman aw qu'udan aw aklan aw syurban. Entah ino ida wuras bismillah kadda, ida tokol bismillah kadda, ida mangan bismillah kadda, ida nginem bismillah kadda. Maka maknanya adalah akulu bismillah. Munda mangan marang kata seberu ku mulai mangan dengan cara menyebut nama Allah. Ashrabu bismillah, ku mulai nginem dengan cara nyebut nama Allah. Aqumu bismillah, aku butang dengan menyebut nama Allah. Hadha huwal makna wa illam tantiqhu. Ya kenana dan baca bismillah meskipun dek dan nyebut dia angkun dan butang, angkun dan tokol dan seterusnya. Dan ini insyaallah akan jelas lagi pada faedah tembaca bismillah sebelum temulai bogoyan. Qala rahimahullah, yaitu Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn al-Wahhab, fal masyru'u dzikru ismillahi ta'ala fi dzalika kullihi. Ita tasyariatang isi agaman ta nyebut nama Allah, nyebut aran Allah le dalam selapu pogaian ta, tabarrukan wa tayammunan wa isti'anatan 'alal itmam wat taqabbul. Apa faedahnya membaca bismillah sebelum tabagian? Kata beliau, pertama tabarrukan wa tayammunan, tameta berkah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua wasti'anatan 'alal itmam wat taqabbul. Kedua
angkun ta simbaca bismillah itu berarti ita ngendeng tulung le Allah subhanahu wa ta'ala atekna sempurna pokoyan si baca yang ta bismillah niki dan atekna terima isi Allah subhanahu wa ta'ala jari amal soleh. Berarti Syekh rahimahullahu ta'ala nyebutang ita hikmah tembaca bismillah dua. Pertama, temeta berkah lengan Allah. Kedua, tengendeng tulung lengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa endengin ta tulung atekna sempurna pokoyan ta atekna terima pokoyan ta jadi amal soleh si berpahala ini. Kemudian Syekh Ahmad rahimahullahu taala Al-Hamdan rahimahullah berkata fawaidul basmalah, manfaat bismillah. Awalan, pertama, al-insanu indama yabda'u fi hadzal amal سواء كان عملا مباحا أو عملا واجبا أم عملا مستحبا فإنه يستعين بالله عز وجل على إتمام هذا العمل. Faedah pertama tembaca bismillah ketika temulai sopok pokoyan sebut aran Allah subhanahu wa ta'ala li awal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pokoyan teniki ya mubah, misalnya mereka pokoyan le bangket atau wajib. Apa misalnya pokoyan wajib baca bismillah dulu. Alal khilaf sebagai pengajian tele kampung karya nyembeli ngorban atau amalan sunnah mara angkun wudu angkun tembaca yang pokoyan teniki angkun tenambah baca bismillah, angkun tenyembeli baca bismillah, angkun tewudu baca bismillah. Maka niki kata beliau rahimahullahu taala ita ngendeng tulung li Allah subhanahu wa taala atekna selesai pokoyan te nambah ida bismillah endang no atau bismillahirrahmanirrahim ida berarti ida ngendeng tulung le Allah subhanahu wa taala ate apa si niatang de le jelue no na selesai sampai sebangkat de tambah ida ngendeng tulung le Allah ate na bantu ida embeng ida kekuatan nyelesaiang apa si gawe de. Begitu juga ketika da nyembeli, ketika da wudu niki atekna sempurna. Fa dzikruhu lismillahi fi awwal fi'lihi isti'anatan bihi azza wa jalla. Maka ketika menyebut aran Allah, ketika menyebut Allah le awal, ini artinya ita ngendeng tulung le Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah pertama bismillah. Paham ya? Insyaallah. Itu apa fungsinya membaca bismillah le awal? Ita ngombe no? Ita ngendeng tulung le Allah subhanahu wa ta'ala atekna selesai pogoyan ta. Karena saya bantu ida mundekna Allah subhanahu wa ta'ala yang ngembeng ida alat kemudian ia mina awak da bau isi da bogoyan mundekna Allah subhanahu wa ta'ala layanganna dina bau isi itu maka yang kok tambaca bismillah karena bismillah niki fungsina tangendeng tulung li Allah subhanahu wa ta'ala. Sanian, kedua, talabul barakah. Angkun tembaca bismillah sebelum tabagian niki adalah ita ngendeng berkah le Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat dah arti berkah? Apa arti berkah yuk? Apa? Kebaikan yang terus datang bertambah. Apa Malik? Kebaikan yang terus menerus atau kebaikan si tetap. Berarti ketika da misalnya meta kepeng, misalnya Pak Guru jual nasi kaput lemak-lemak
berdoa oleh Allah, mudahan na berkah ini. Apa petana, apa endengnya si Pak Guru? Yang endeng artinya berumbu kebagusan si maunya dengan hasil jualannya. Kemudian kedua, artinya tetap kebagusan si ara le usahana. Ini. Ya aran berkah. Kebagusannya semakin bertambah atau tetap ndakna hilang, ndakna berkurang. Nah, ketika kita baca bismillah, pada kenana ita ngendeng keberkahan lengan Allah. Ate na bagus pokoknya terus na tetap bagus. Ndakna jadi lengi, ndakna berubah jadi lengi. Fa inna ismallahi azimun mubarak. Nama-nama Allah aran nabi asmaul husna, azim, agung, mulia, mubarak, penuh keberkahan. Fa idza dzukira ala amrin barakallahu fihi li sahibihi. Ketika tersebut nama Allah si agung kanca berkah niki le pagoyanta, maka Allah gin ngembeng ita berkah. Apa juga pokoknya teh temangan kita nginem kita bekelambi kita tembangun. Fahadha huwa mimma yarghabul insanu fihi. Ketika dem bangun bale misalnya, pasti keinginan terbesar dah, keinginan dah si paling bele adalah ate na bermanfaat bale ini terus na tetap bagus. Ndak nasida, ndak nampak manfaatang si perkara-perkara si salah. Ya harapang dah minak balik engkau dah tinduk lana beribadah, anak-anak dah ngaji dan seterusnya. Nah, ketika ada melet balen dah berkah, maka agamanta mensyariatkan bismillah ketika kita mulai bangun balik. Ketika Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya nyebutang itu hadis-hadis tentang keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyebutkan salah satunya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wah ngonceng salah sopok sahabat. Tiba-tiba apa bahasa antah? Kedarsot kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat si gonceng si Nabi sallallahu alaihi wasallam niki muni spontan ta'isa syaitan. Celaka setan ini. Setan jamak ya mina eta kedarsot arah terbak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apa angkatnya? La taqul dzalik. Ndak muni ngono. Fa inna asyaitana yata'azama hatta yasira mithlal bait. Munda sebut syaitan ya petangguh dah ketika ada kedarsot atau rebak atau celaka demennya syaitan demennya karena ya ingat dah ya petangguh dah seolah-olah ya mina ida celaka ngambang ida mudarat. Semakin belik setan ini sampai marah belik-balik. Walakin qul bismillah, lagu ketika anda mulai bagayan hendaklah dan nyebut nama Allah bismillah, fa innahu yasghuru hatta yakuna mithla dzubab. Karena munda baca bismillah maka syaitan niki gin jadi bejik mara kelikit atau selebih kode lengan kelikit. Zubab ini bahasa Arab najamah neramati Allah. Ini asal katanya zubab niki artinya serangga bahasa Indonesiana. Kumbena ta peranang zubab karena munang kelep lajulu matanten dene penggitan ngono. Dan zubab niki kadang-kadang ta terjemahin apa kelikit sementara dia lebih umum dari kelikit. Serangga-serangga niki disebut zubab dalam bahasa Arab dan
dikecualikan dalam sebuah hadis bahwa apa bahasa tak lebah no? Ani ani si ngasilang madu no ndekna termasuk zubab. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam balakna eta nyemate ani. Nah, niki faedah bahasa Arab. Jadi ya kadang-kadang jemaah nerahmati Allah dengan sindena paham bahasa Arab atau penjelasan ulama, kadang-kadang nerjemahang bahasa Arab semele-melena, sehingga menyimpang maknanya, tidak sesuai maknanya. Hadis niki nyebutang itu bahwasanya ketika setan teringat seleke belik setan niki, lalu ketika Allah teringat tersebut lepoyanta, maka setan niki semakin kode. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menyebut hadis niki? Fahada min ta'thiri barakati bismillah. Niki adalah salah satu contoh keberkahan nama Allah Bismillah. Ya, keberkahan Bismillah kata beliau rahimahullahu taala. Niki faedah si kedua Bismillah. Apa faedah si kedua? Ketika kita membaca Bismillah, kita meta berkah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekedar baca Bismillah, lagu luai manfaatna. Dan niki seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita tahu keutamaan sopok pogoyan, semakin kelebet di tenggawena. Ya, termasuk dalam makna niat. Apa maksudnya? Niat ini kan pertama kita nyerah amal ta tiba Allah. Niat. Kedua, kita nentuang apa si gawe ta? Yaran niat. Si ketelu kata Syekh Utsaimin, si merombok sempurna niat ta tahu apa si gin mau ta mun gawe ya. Sehingga semakin sempurna niat ta, sehingga telu niatang ta. Ketika ada salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, niat dah si pertama apa? Lillahi ta'ala, aku salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh niki karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, yang pertama. Kedua, si gawe ko ini salat sunnah fajar, ndeknya si lain. Si gawe ko niki adalah salat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian ketelu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bada aku bahwa 2 rakaat sebelum subuh ini lebih bagus ketimbang ku ngepeang dunia bareng isina. Berarti ya meletang ta, ya niatang ta, sehingga mun ta ingat telu perkara niki dalam sebuah ibadah sempurna niat ta. Nah, begitu juga ketika membaca bismillah. Bismillah indah ngono. Ingat dah apa mauku? Oh, seke 2. Pertama, ku ngendeng tulung le Allah, atikna selesai pogoyan ini. Kedua, ku ngendeng keberkahan dengan Allah, atikna bagus jarina. Mun da ingat lai atau rubin atau ngone baca ida bismillah, lagu ndekna selesai pogoyan da, berarti sang dek da ingat makna bismillah. Sekedar spontan, ngono. Sekedar otomatis kan mara mesin-mesin. Mara angkun bel kan arak bel besalam mana sok dan jak bel na berlangsung muni assalamualaikum ini otomatis ndak nangano cara anta beribadah li Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah si ketelu jemaah nerahmati Allah, al-isy'aru bil isti'dzan. Ketika membaca bismillah, kita seolah-olah ngendeng izin le Allah Subhanahu wa taala. Fa innal kauna kullahu lillah. Selapu dunia niki isina saya Allah. Fa kaunuka tastamti' bi milkillah la budda an yakuna bi idznil malik. Apa daging nikmatin le dunia niki?
Baru engkat dah dunia ini saya pe Allah. Ketika daging nikmatin salah sopo apa sih ada di dunia niki, berarti harus dengan izin julu le epena Allah. Mara angkon datama le bangkat dengan daging bau kenyaman misalnya, harus dengan izin le epen bangkat, sehingga tenangnya datama, tenangnya datek, tenangnya dan bauna, tenangnya dan ngakenna, timan na panto aja si epena kan wah izinang dia. Jadi ketika dia baca bismillah, seperti itu fungsinya bismillah itu. Bedagangnya dah. Bedagang niki halal, halalangnya si Allah Subhanahu wa taala. Mau ida kepeng, beli ida manuk, terus kenyakan demangan bismillah, seolah-olah ida ngendeng izin le Allah Subhanahu wa taala, apa angkat dah ya Allah ke ini halal lengan pogaian kaji si halal, dan sida ya Allah halalang dah kena ini, maka izinang kaji nikmatinnya. Ini kata Syekh rahimahullahu taala, fal muslim ya'kulu bi idnin min alladhi khalaqahu azza wa jalla. Dengan Islam mangan atas izin Allah si nyiptayang ya, si nyiptayang makananna. Faka'annahu yaqul, seolah-olah ketika nemangan baca bismillah ya muni ana akulu ta'ama bi idnin minal malik, aku ini mangan atas izin Allah si nguasain langit kanca bumi, termasuk makanan si kakanku. Begitu juga ketika nanginem, ketika nangadu kelambi, ketika nabogayan nyebut Allah ya seolah-olah ya angkat namuni. Sehingga jemaah rahmati Allah subhanallah, makna niki arak le diri ta. Dah ingat-ingat apa-apa baca yang dah bismillah. Kan si bagus-bagus baca yang dah bismillah. Allah Subhanahu wa taala ngembeng kita fitrah le dalam diri kita, dia tulak melajarin ya, dia tulak meta ya. Lagu otomatis cipta yangnya si Allah le dalam diri kita. Apa sih bagus ya baca yang ta bismillah, karena arak makna izin letono. Selenge-lenge dengan ndek nara membaca bismillah gawe si haram. Arak ke dengan nginem berem baca bismillah ke pada mulai yang bismillah arak ke seolah-olah ya sadar bahwa ini haram, dek nambeng aku izin si Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia secara naluri bahasa Indonesia dek namele menyebut bismillah, karena bismillah itu izin. Hatta dengan si merokok, berarti dengan si merokok ini secara fitrah yang ngakuin rokok ini dek nakanggo haram, karena dek nara dan merokok bismillah den hara, berarti ya secara fitrah tau aja mah rokok ini ndek nak kanggo ta baca yang bismillah kumbe naka ya haram. Ini makna yang luar biasa jemaah rahmati Allah, yang nukilkan dari Abu Bakar Syata ad-Dimyati Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam I'anatut Talibin. Beliau mengatakan al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin dzibalin yahtammu bihi syar'an. Tembaca bismillah niki syariat. Le dalam perkara si suruh naita si syariat. Bihaitsu la yakunu muharraman li dzatihi. Lagu syaratna apa si baca yang taniki ndekna haram le dalam agamanta li dzatihi. Apa maksudnya haram li zatihi? Contoh yang si Ad-Dimyati rahimahullahu taala mara zina. Zina haram. Apa-apa alasan dengan yang dinara halal zina. Ada haram li arid. Haram karena sebab si lain.
Apa contohnya? Dengan maling ai paling nah. Ai si paling nah niki kaduna wudu. Nah, kata Adimyati, angkuna si wudu ngadu ai si haram si paling nah niki haram li'arid. Kanggo yang baca bismillah sebelum wudu. Karena si haram ini adalah ai ino. Ai si paling no. Lagu muna wudu na jendena haram. Meskipun ngadu ai si haram. Lagu muna nginam ai si paling baca bismillah ndena kanggo. Au makruh. Demikian juga kata Dimyati rahimahullah taala, ndena kanggo tambaca bismillah le perkara-perkara si makruh. Wala min safasi fil umur, ndena kanggo le perkara-perkara si hina. Si ndena ajina, ndena kenana. Anak-anak darak ke main game main game bismillah arak ke. Ya termasuk maksud Ad-Dimyati rahimahullahu taala. Ini. Jadi jemaah nirahmati Allah, ketika kita baca bismillah arak makna kita ngendeng izin li Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tenang kita gawe-na. Kemudian rabi'an faedah bismillah si keempat. Istish'aru ma'iyyatillah. Ketika membaca bismillah sebelum tabaghyan, ini ita sadar le diri ita bahwa Allah ngawasin ita. Allah tetap ngita ita, nyaksiang ita. Allah Subhanahu wa taala muji dengan si berzikir dalam surat Al-Ahzab 35, waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat. Dengan mama kanca dengan nina si girang zikir nyebut Allah. Ketika nabawian, ketika nenggeluit, ketika na berucap zikir, dan lupa berzikir. Ini. Jadi dengan si girang baca bismillah niki ya sadar bahwa Allah nyaksiang ya, Allah ngawasin ya, Allah ngita ya. Khamisan si kelima, al-himayatu minasyaitan. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya ketika membaca bismillah ita endah ngendeng tulung li Allah Subhanahu wa taala, ate nalindungin ita lengan syaitan, ate nejaga ita, pelihara ita lengan syaitan, sebagaimana hadis dibacaan tisingone ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam gonceng salah sopok sahabat dan arahna teri. Ini dan dicontohkan di sini oleh Syekh rahimahullah, Syekh Al-Hamdan rahimahullahu taala dengan contoh yang bagus. Ini setiap negara kan makin bede ya bendera, bede ya lambang, okay? Dan wibawa masing-masing negara niki tergantung beli atau ndek negara niki. Dan masing-masing negara niki meletakkan lambangnya pada apa-apa yang dia miliki. Misalnya katakanlah pesawat, misalnya pesawat negara, misalnya pesawat presiden, misalnya tolongnya lambang negara, benderanya atau lambang negaranya. Munaita misalnya bendera merah putih atau Garuda. Nah, ketika sopok negara beli yang berwibawa secara internasional, kita ana lambang negara nilai pesawat niki benegara-negara lain ndek nerani yang ganggu ya. Ya fungsina lambang niki artinya tanda isi dengan sehingga nek sembarang dengan ganggu ya bareh tengganggu pesawat nih berbahaya itu. Nah, kata beliau bismillah itu adalah bendera Allah Subhanahu wa taala, lambang lengan Allah, tanda lengan Allah bagi syaitan.
Ketika menyebut nama Allah di dalam pogean teh mara angkun negara-negara sinulu lambang le pesawat ini sehingga ndarak dengan ganggu ya. Ita berarti ndarak setan gin ganggu ita. Karena setan niki ketika membaca bismillah ya semakin kode mara angkun rengit atau kelikit atau silebih kode lengan kelikit berangkak kayak apa. Ndara daya, ndara kekuatan, ndara upaya setan ganggu itu. Ini. Niki dia berkaitan dengan faedah Bismillahirrahmanirrahim yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullahu taala, kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Ahmad Al-Hamdan rahimahullahu taala. Kemudian beliau masih di sini membahas dari segi bahasa, terliwatin. Kita pindah ke faedah berikutnya, nukilan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang faedah bismillah. Faedah berkaitan dengan bismillah. Artinya kumbena ya pertama tersebut bismillah ini. Beliau menjelaskan di sini, beliau menukil ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, namun terlangsung baca kesimpulan isi sebutna isi Syekh Al-Hamdan rahimahullahu taala berdasarkan ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Bada'iul Fawaid yang dinukil oleh Syekh Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah. Al-faidatul ula, faedah pertama. Annahu arada alla yakuna fi qalbika fil bidayah illa dzikrullah. Ketika membaca bismillah le awal, tujuannya adalah ate ndak nara selain Allah le dalam atende. Ini. Karena baru engkat kan ketika membaca bismillah berarti kita ingat Allah ngawasin kita, Allah ngita kita. Berarti ketika anda nggawe sopo perkara, baik itu perkara mubah atau yang disyariatkan untuk mengucapkan bismillah, baca bismillah ida mesa Allah si pertama ada ingat. Niki dicontohkan juga oleh Ibnu Qayyim dengan takbiratul ihram ketika temulai salat. Apa angkat temu ni? Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah paling belik. Bahasan tu Allah paling belik. Maksudnya adalah ketika membaca Allahu Akbar, ate ndak narak malik tak ingat selain Allah ketika te salat. Karena Allah paling belik. Ini. Sehingga jemaah rahmati Allah, bismillah ataupun Allahu Akbar secara bahasa niki tahapus kalimat lengkapna. Ketika dah mulai baca Quran, kalimat lengkapna dari segi ilmu nahu jemaah rahmati Allah bacaan dana Bismillahirrahmanirrahim aqra angkat dah. Bismillahirrahmanirrahim aqra ya kalimat sempurnana menurut ilmu bahasa. Ku nyebut nama Allah terus ku bebaca. Ya. Lagu kalimat ku bebaca no ndek narak sebut dah. Sasa bismillah nadang sebut dah. Paham ida maksudnya? Apa artinya ini? Ate ndak narak dah ingat selain Allah Subhanahu wa taala. Pada mara angkun ta Allahu Akbar. Secara bahasa apa kalimat nasi lengkap? Allah paling belik, lebih belik lengan duniangku, lebih belik lengan bangketku, lebih belik lengan montorku, lebih belik lengan kepengku lebang, lebih belik lengan sai-sai.
Lagu kan dia tulak nyebut teh selapuan ni no. Mesa-mesa Allahu Akbar engkat temu ni. Apa tujuannya? Ate Allah dang teringat. Meskipun maknanya seperti itu. Sehingga dia perlu nyebut selain wah. Paham ada maksudnya? Nah, jadi ketika anda baca bismillah, ini berarti mesa Allah ingat dah, dia ulang nyebut selain. Ketika dia nyebut Allahu Akbar ketika anda takbiratul ihram atau takbir perpindahan dalam solat, maksud dah Allah dang ingat dalam solat dah, dia ulang ingat selain. No. Munda paham makna Allahu Akbar jemaah dirahmati Allah, ila edale Allah ngingat selain. Lagu kumbena kok tak kerang ngingat selain ketika enta salat, itu masih ini neman nepang pemahaman tentang Allahu Akbar. Coba dah paham mara angkat senina ada misalnya balik pesannya dia senina deka ndek ku demen dan nyebut dengan nina lain le julungku ini senina ada no paham gati dah berhati-hati jamaah dah ngeraos ndek degin nyebut dengan nina lain oleh julu karena paham dia maksud senina ada lagu ketika ente salat Allahu Akbar ente ngono teruku na malik nyata Allahu Akbar, tersujud na malik Allahu Akbar. Lagu kita ngingat-ngingat dan selain Allah berarti ndek teman paham maksud Allah si nyuruh eta muni Allahu Akbar. Nah, makin tak ingatan melalui ucapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ketika membaca bismillah ndek tulak nyebut selain berarti mesa-mesa Allah tak ingat. Ketika kita nyebut Allahu Akbar, ndek tulak nyebut selain berarti mesa-mesa Allah tak ingat. Jelas nih kejemahan rahmati Allah. Masih ndek tama waktu nih. Wah tama ke waktu muna wah tama dah azan dulu mundek man lanjut. Masih ruan ini lanjutan kering kejik. Kedua, ketika anda membaca bismillah ndek de ulak muni bismillah ku mangan, bismillah ku tinduk, bismillah ku uras, bismillah ku wudu. Ndek ulak muni ngono. Sasak bismillah da ucap ate na berfungsi le selepuk pepe bismillah no. Ndek na khusus le baca Quran, ndek na khusus le mangan, ndek na khusus le wudu. Lagu umum. Ya engkau na mesak-mesak bismillahirrahmanirrahim atau bismillah angkat temuni. Nah, bareh muna perintah itu bismillahirrahmanirrahim, bismillah akul misalnya. Bismillah kumangan. Enggak tamangan. Ada engkau terbaca na. Dia bau terbaca si lain. Pada mara angkun bacaan berhubungan suami istri dia bau ben dekadu taik mobil, taik Honda. Khusus pegawaian penggunaan ini karena khusus bacaan itu. Tapi bismillah ketika mesak-mesak bismillah ajar neta berarti ena selapu pegawaian kok nama kadu ini yang luar biasa na agama tajamah rahmati Allah lengkap. Kemudian faedah si ketelu si terakhir azan. Saya terakhir sebelum atau ta'azan dulu kah? Silahkan azan dulu jemaah rahmati Allah. Fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faedah si ketelu maksudnya adalah jemaah rahmati Allah, kesimpulannya ketika Bismillahirrahmanirrahim saja tangkat atau Bismillah saja ndek tulak nyebut pogoyan teh ini lebih fasih di dalam bahasa Arab ketimbang tersebut apa si gawe itu. Dan agama kita Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ya si lebih bagus, selebih tinggi bahasanya, lebih fasih ketika dia tulak nyebut apa si tagawe. Karena apa si tagawe tau teh tagin mangan tau da diri temangan taulah membadak diri teh ni tulah membadak dengan ta salat na tau da diri ta salat. Lagu si perlu tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Ini angkon tengendeng tulung li Allah Subhanahu wa taala, atik ta ingat Allah Subhanahu wa taala, angkon tengendeng berkah li Allah Subhanahu wa taala, angkon tengendeng tulung atikna jaga telangan setan, antun angkon tengendeng izin li Allah Subhanahu wa taala. Ya dang tersebut. Adapun apa si tegawe maka ni kini tulak nyebut dia. Ini maksud Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Maka ini menunjukkan jemaah rahmati Allah bahwasanya apa yang disebutkan oleh ulama belakangan dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah tentang melafalkan niat, maka berdasarkan makna niki ndekna perlu. Saya tabada, Allah tabada, Allah wa nau. Tambada diri teh betau dari tau ta diri teh tagin ngumbe. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullahu taala negasang si perlu tersebut inilah takbiratul ihram ketika salat, talbiyah ketika temulai ihram. Karena dia adalah zikir, atik teringat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah ta. Adapun apa si tagin gawe, maka ni kini perlu tersebut. Dan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim niki menegaskan bahwasanya ndek tak perlu malik nyebut pokoyan teh. Dan saya tagin sebutang. Ini maksudnya. Allah tagin sebutang pokoyan teh, Allah nyaksiang itu. Ini perlu, ini bau tersebut. Terus tagin sebutang diri teno ita sendiri gawe ya. Jelas niki jemaah rahmati Allah. Nah, niki dia beberapa faedah muntato talangnya berarti pira bro. Catat da paman 4 7. Pertama 4 5. Balu berarti balu faedah seputar bismillahirrahmanirrahim. Niki dia. Khususnya berkaitan dengan makna bismillah sendiri. Kumbena bismillah dang engkat teh. Ndek tulak lanjutangnya niki pelajaran teh malam niki. Dan insyaallah jemaah lai telanjutang malik lai kampung karya karena maslahat jemaah rahmati Allah ita sekali sewulan tengaji, maka kajian Riyadus Shalihin lai kampung karya ta cukupang sampai apa sih kajian terubin ta kaji kitab niki. Karena ita niki perlu sering-sering ngulangin muna jauh lalu jelap gati ita lupa. Terus sekedik mau teh sementara kitab teh tebal beli. Insyaallah telanjutan jemaah lai le kampung karya masih berkaitan tentang bismillahirrahmanirrahim. Niki dia jemaah rahmati Allah. Apa si bau ta'aji lekalam niki. Sila munara pertanyaan. Nggih, Pak Guru, dajul. Ya. Kalau kita membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim terus kita makan terus kepecik itu setan ini arani barang itu kita
Hmm. Ya. Bismillah, ini udah baca. Ndekna Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, niki disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangan kanca sahabat-sahabat tiba-tiba arak kana kode milena milu mangan langsung bejulu ngin jawat ka kanan ini bauna umane si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arak malik dengan pedalaman dengan badui milena milu mangan langsung ngin bejawat bauna malik umane si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jelasang oleh sahabat setan no milena milu mangan lengan dengan dua ini ngombe carana kanak ini baru langsung berjawab nih ulah baca bismillah ya melena mangan kancaita setan lengannya. Begitu juga dengan badui niki. Berarti ketika membaca bismillah banding agin bau berapat setan. Berarti sahih angkat dia si baru. Cuma si pelih baru no ndak ada lengkapin bismillahirrahmanirrahim. Entah bismillah. Nggih. Ya. Iya. Muna khusus ketika temangan kan wah tau ada sunnah. Mun dah lupa oleh awal apa dia baca ketika anda ingat ketika anda mangan. Bismillah lupa. Bismillah fi awwalihi wa akhiri atau bismillah awwalahu wa akhirahu. Ini ketika anda lupa terus ingat di tengah-tengah. Lagu munasil lain aja bapiran dah ingat dah baca. Karena khusus riwayatnya tentang mangan nginem. Ndak ke pas dia taik bareh lupa dia le awal mah bismillah awwalahu ndena bau. Dengan tulung le Allah Subhanahu wa taala nalindungin anak keturunan de karena dia lupa. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam. Nggih. Dah julu. Nggih. Iya. Ya. Apa julu niat dia baca alhamdulillah. Ida baca yang tambahan dan angkun desin nambah oke. Muna angkun desin nambah baca yang dia alhamdulillah benene kanggo. Lagu muna maksud adalah mah alhamdulillah luwe mau teh indah. Ida ngingat nikmat Allah simbantu ida luwe mau dan nambah ya baca yang dia alhamdulillah bakanggo gati. Dan ingat ketika dia baca alhamdulillah sambil dia berdoa sebutangnya dalam sebuah hadis wa khairud doa alhamdulillah, sebagus-bagus doa adalah alhamdulillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutang itu dalam sebuah hadis ketika dia mau nikmat dengan Allah. Nih, apa misalnya mbeng dia si Allah. Mbeng dia misalnya apakah contohnya itu kepeng 1 juta misalnya mau ada kepeng 1 juta muni dah alhamdulillah apa angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu afdal mimma akhadha angkuna simbaca alhamdulillah lebih bagus ketimbang kepeng 1 juta si mauna. Nah, ulama atau sebagian muni karena ini pogaian manusia lebih bagus dengan pogaian Allah. Kan alhamdulillah na pogaian kita ngembeng kita kepeng sai Allah. Kan ini pogaian kita jadi manusia lebih bagus ketimbang pogaian Allah. Ini angkat sebagian ulama. Lagu ulama selain bantah ndek na ya kenana.
ida keliru meskipun ida alim ba ida keliru ba jama' ulama temuningan no? Karena manusia biasa kan ini ya keliru. Maksudnya adalah kepeng sejuta plus alhamdulillah lebih bagus ketimbang kepeng sejuta tanpa alhamdulillah. Terus ketika anda baca alhamdulillah ida ngendeng perombo oleh Allah. Karena Allah muni la in syakartum la azidannakum, munda bersyukur embeng ku ida tambahan angkat Allah. Berarti ketika anda nambah lelah ida mondok ida alhamdulillah kan luwih mah mau teneh alhamdulillah kah. Berarti otomatis ida pertama bersyukur le nikmat Allah, kedua ida minta perombok malik perombok apa? Kekuatan, kemampuan lanjutangnya bareh atau jemaah atau sulit nah. Ini, yang penting ya niatnya bagus, mulai yang ku'na alhamdulillah nah. Jelas nih? Wallahu taala a'lam. Oke. Ya. Ya. Ya, berarti ini teman paham bismillah ini marangkati seberu marangkun dengan si salat Allahu Akbar lagu masih dan ingat si lain, berarti ini teman paham. Seharusnya ketika membaca bismillah na bagus acara nemangan tahu na kemampuannya ngono. Lagu misalnya wah sesuai wah kebiasaan nemangan 2 senduk ngono. 2 senduk. Ya wah angkungku mangan bilang jelu. Lagu yang membajani ya besur lalu karing sekedik ngono. Selama ndekna berlebihan jatuhna na besang ya. Selama ndekna berlebihan, apa arti berlebihan? Kembesurannya, terus ndekna taong geluit, terbu, terus tindu, ndekna ngaji atau ngantok ketika na ibadah. Selama ndekna seperti itu berlebihan, maka nah adeng-adengang ke. Lagu munajatuh na berlebihan malik kan israf. Ndekna kanggo nah. Kan? Kulu wasrabu wala tusrifu. Silahkan makan dan minum, lagu ndak berlebihan, anu malik. Jadi arak mubazir ala berlebihan. Seandainya berlebihan jatuhna ba teniatang kah manuk ketembeng. Kan darak sia-sia jarina manuk kena ITP tagen kaken. Ja lagu setiap nemangan ya babela-babela diri, bayana aja ndak naman paham bismillah. Berarti bismillah le todok, lagu le ate masih setan. Ini perlu terperiri. Ingat yang jamaah nirahmatillah ketika sopo acara saking luwekna peserta mangan prasmanan kurang nasi jangan. Ternyata dengan si hadir ya terlalu luwek baitnya hanya lapar kita ngombe. Akhirnya panitia nulis ambillah sesuai kebutuhan. Bamalik muni hadirin nah, baya kebutuhanku ini. Si munjuk sekene ya kebutuhanku ini. Ini pada hakikatnya jemaah nirahmatillah dengan si nenek tahu adab, termasuk juga nenek tahu makna bismillah ngombe seharusnya. Wallahu taala a'lam. Ya. Ya. Terbu ya nikmat kita ngombe no terbu itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sahabat terbu apa angkatna kuffa anna jusa'ak, tahan terbu dan ndak ada terbu li julun teh. Angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela lagi. Inna atwalahum ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum syiba'an fid dunya. Dengan si paling suwe kelaparan laun le jelo kiamat, dengan si paling kereng besur le dunia, kebesuran
bilang nemangan kebesuran diri. Ini yang ingat ketika kita duduk sama Ustaz Mu'ti Ali hafizahullah ta'ala, ketika itu kita makan bersama, beliau mengatakan lain ndek tiang wah sakit. Bahkan lain awal-awal kan beliau pulang dari Madinah netelu Ustaz kan, terutama Mataram. Beliau Ustaz Mahsun kena ke Ustaz Mahsun Belencong rahimahullah, tu Ustaz Fauzi rahimahullah. Lengan subuh sampai kelem ketu-keti dakwah. Lagu ini wah sakit, makin sakit-sakitan. Nasihatin si dokter sang perlu dengatur pemangan dah, ati ndak demah. Apa jawaban beliau? Perasa telai sahabat kanjeng Nabi ndak wah ngatur mangan, karangnya lapar. Dan wah be ceritana asam lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat. Jadi ini mina eta sakit pikiran. No. Jadi tetulak tiba seberu jamaah nirahmati Allah. Lupa itu Malik apa angkat dah seberu apa no? Ulang besendawan, yaitu maksudnya adalah dengan si biasa besur sampai terbuk ya, dan ini perbuatan tercela, ndek nikmat, ndek nia terbaca yang alhamdulillah, si terbaca yang alhamdulillah itu adalah angkon mau rezeki mangan ita marasi baru mau ita nyelesai yang pokoknya adapun terbuk seharusnya dia tutup todok dengan dia tahan ndak sampai dah terbuk. Wallahu taala a'lam. Apa? Masalah apa? Ya, muna masalah contoh lagi nih narak be. Nginem mangan kanca apa ngadu uma kiri, contoh dengan setan you know? Nginem mangan ngadu uma kiri. Meskipun para ulama beda pendapat pengetahuan tentang hukum mangan nginem ngadu uma kiri, apakah ya makruh atau haram karena ya adab. Lagu mutagita hadis dengan sing mangan nginem ngadu kiri pada yangnya si setan. Kemudian dengan si nginem ngadu makiri paranangnya yang nginem kanca setan. Kemudian Nabi SAW tegas sekali lesopok dengan sindek nemele mati Nabi ketika nemangan ngadu makiri. Apa angkat nemu nih? Dek ku tahu. Wah kebiasaanku dengan lain ngadu kiri. Apa angkat Nabi? Mas tato munangan aja. Mudah-mudahan dia tahu tentu dia tahu ngangkat uma kanan. Ini menunjukkan berat masalah mangan nginem ngadu uma kiri. Beda dengan kebiasaan, beda setan. Kemudian dengan kafir. Begitu jadi dengan timu adat beda dengan barat. Ndek tulak nau agama biasa. Uma kanan, dari sekolah ajarna ngadu uma kanan, uma kiri, mangan nginem. Apalagi dalam agama yang dia betul-betul agama yang jauh dari setan, jauh dari perkara-perkara yang kotor. Ini. Kemudian berikutnya ketika membaca bismillah, kiri kaduna ngombe tadahna, angku membaca bismillah, mau ya kebagusan, angkuna sing ngadu uma kiri, mau dosa. Jelas lagi? Wallahu ta'ala a'lam. Wah, cukup nggih. Nah, jangan lupa insyaallah jemaah lai telanjutan kitab teniki le Kampung Karya. Mudah-mudahan bermanfaat apa si teh aji le kalam niki, kemudian taberkahin si Allah Subhanahu wa taala. Embe si bau ta amalang, embe si nene bau, mudah-mudahan tetap nyade itu pahala si Allah Subhanahu wa taala, pahala hadir nyimak sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.